Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini masih dalam rangka bulan keluarga GKI Kebonjati. Saya bersama dengan keluarga, ada Ria istri saya, dan juga anak kami Evan dan Evelyn, menyapa jemaat sekalian. Semoga saudara dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Dan hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus bagi jemaat Korintus dalam 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 8a. Dan tema yang akan kita renungkan hari ini adalah keluarga menghadapi badai hidup. 1 Korintus 13 ayat 6 sampai 8a. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu sabar, menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Setiap pernikahan pasti akan menghadapi permasalahan. Tidak ada pengecualian. Beberapa situasi dalam kehidupan keluarga akan selalu menantang. Kami berdua juga mengalami tantangan-tantangan itu, dan melalui anugerah Tuhan, pernikahan kami bukan sekedar berhasil melewatinya, namun kami juga belajar dari pengalaman kami. Saudara, ada beberapa panduan untuk menghadapi tantangan-tantangan atau badai ini. Panduan ini tentunya tidak mencegah atau menghilangkan tantangan yang ada. Namun panduan ini dapat mengurangi dampak yang dihasilkan oleh tantangan yang ada dan membuatnya menjadi lebih mudah dihadapi. Yang menjadi ukuran kasih dalam pernikahan dan kehidupan keluarga adalah bagaimana kita punya sikap tahan uji. Dan ini bukan soal kesempurnaan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal dalam kehidupan pernikahan dan keluarga yang akan berjalan tidak mulus, dan akan ada saatnya ketika pasangan kita sulit untuk dicintai. Namun, kita dipanggil untuk mengingat dan menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta cinta kasih. Berikut ini beberapa panduan yang bisa kita lakukan. Situasi ketika kekasih kita mengatakan hal-hal yang membuat diri kita berkecil hati dengan kata-kata yang keras dan tidak pada waktu yang tepat. Jawabnya, jangan tersinggung. Amsal 19 ayat 11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Mengambil pilihan ini berarti kita memilih untuk belajar tidak mengingat-ingat kesalahan satu sama lain. Kita mesti menganggap kesalahan-kesalahan itu sebagai sesuatu yang tidak sengaja. Seandainya kesalahan tersebut disengaja, atau karena tidak ada orang yang sempurna, sebagai orang Kristen kita harus belajar untuk tetap melakukan seperti Kristus. Seperti yang ditulis Alkitab dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dan mungkin dalam hidup juga ada situasi ketika tidak tahu bagaimana mengatasi badai hidup, konflik yang kita miliki. Jawabannya adalah berdoa. Doa menghentikan pertikaian. Cara paling pasti untuk menghentikan pertengkaran, bahkan sebelum dimulai, adalah dengan berdoa. Kita harus mengarahkan energi dan fokus kita menjauhi konflik yang kita hadapi, atau pada saat volume percakapan kita mulai meningkat pada Tuhan melalui doa. Ada situasi di mana pasangan kita tidak menanggapi niat baik kita dan kita mulai kehilangan harapan terhadap pernikahan. Ingatlah, jawabannya adalah mengapa kita berdua memutuskan untuk menikah dan mengapa kita mau mempertahankan pernikahan. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kemudian ketika ada situasi pasangan kita sangat berlawanan, kita pun punya pendapat sendiri, dan seakan-akan kita tidak menemukan jalan keluar terhadap badai atau konflik yang kita hadapi, jawabannya adalah mari saling merangkul dan merayakan perbedaan yang ada, dan belajarlah untuk menerima yang lain itu secara keseluruhan. Ketika segala sesuatu terasa berat, ingatlah akan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu,
ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan keluarga, di mana Tuhan selalu hadir, pastinya menolong kita di dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Mari mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Amin.